Sobat-sobatku semuanya, banyak gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan syarat usia pengusulan capres dan cawapres. Nah, sobat, di antara mereka yang mengusulkan peninjauan kembali Undang-Undang Pemilu ini, pada hari ini telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, para hakim konstitusi menetapkan menerima penarian kembali permohonan gugatan yang diajukan oleh saudara Marson dan IT. Mereka berdua akhirnya menarik gugatan mereka karena mereka merasa argumentasi yang mereka ajukan tersebut adalah lemah. Mereka menuntut usia yang ditetapkan oleh KPU 40 tahun diturunkan menjadi 30 tahun. Demikian juga dengan beberapa partai dan beberapa orang lain lagi yang masih mengajukan gugatan dan saat ini belum disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada tanggal 26 September kemarin, mereka berdua mengajukan surat permohonan untuk menarik kembali permohonan mereka yang telah diajukan pada tanggal 13 September yang lalu. Nah, sobat-sobatku semuanya, berdasarkan surat itu, maka rapat permusyawaratan hakim atau RPH pada tanggal 26 September menetapkan mengabulkan permohonan penarian kembali permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Sehingga pada waktu berikutnya mereka berdua tidak bisa untuk mengajukan kembali dengan materi yang sama. Pada hari ini mereka tarik permohonannya. Hal itu sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 pasal 22. Sobat, terus bagaimana kelanjutannya? Apakah usulan yang lainnya tetap berjalan? Dan tentu kita melihat bahwa usulan-usulan mereka semua berkaitan dengan seseorang yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Mereka semua ingin mendapatkan suara dari rakyat dengan mengajukan nama Gibran Rakabuming Raka, seolah-olah partai yang mengajukan ini adalah partai yang bisa menerima suara hati rakyat, bisa mengerti dan peduli akan suara rakyat. Sehingga dengan mereka mengajukan permohonan peninjauan kembali akan usia capres dan cawapres dan yang dituju adalah Gibran yang telah digadang-gadang ditawarkan sebagai wakil presiden, maka diharapkan pada pemilu tahun 2024 nama dari partai ini banyak dipilih atau banyak dicoblos oleh masyarakat. Apakah permohonan mereka nanti akan bisa diterima atau dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai gugatan mereka? Mari kita melihat mengenai pasal 169 yang berkaitan dengan usia capres dan cawapres. Di situ ditulis minimal 40 tahun. Maksimal tidak ditulis berapa tahun. Sobat-sobatku semuanya, pengajuan ini mereka lakukan ke Mahkamah Konstitusi. Tidak tahu apa alasannya kenapa mereka ke Mahkamah Konstitusi. Apakah seperti tadi yang saya katakan bahwa mereka hanya sekedar supaya nama partainya didengar oleh rakyat, sehingga rakyat bertepuk tangan, rakyat bergembira, dan pada waktunya partai mereka dipilih pada pemilu legislatif tahun 2024. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah mereka benar-benar tidak mengerti atau mereka karena terburu-buru sehingga menempuh jalur pintas. Sudah jelas bahwa pada saatnya nanti semua pengajuan pengujian undang-undang usia capres dan cawapres pasti ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Seperti yang dikatakan oleh Mahfud MD berkali-kali, itu bukan ranah dari Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan atau menguji atau mengadili masalah ini. Dan itu adalah bagian dari DPR RI. Sehingga jika ini tetap diajukan, maka kemungkinan besar akan ditolak. Sobatku semuanya, yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang sebagai turunan atau di bawah Undang-Undang 1945.
dan Mahkamah Konstitusi dikenal sebagai penjaga undang-undang. Sehingga jika ada sesuatu di undang-undang turunan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu undang-undang perkawinan, undang-undang pertanahan, undang-undang apa yang lainnya, jika ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada di Undang-Undang Dasar 1945, maka masyarakat berhak untuk mengajukan uji materi. Dan itu dilakukan di Mahkamah Konstitusi karena sesuai dengan namanya, konstitusi. Nah, sobat-sobatku semuanya, Undang-Undang Pemilu tahun 2017 itu dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini KPU, dan disahkan bersama-sama dengan DPR. Sehingga pada waktu proses pembuatan ini digodok pula oleh DPR, maka keluarlah Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Nah, sekarang yang jadi masalah, kenapa mereka ditolak di konstitusi? Kita melihat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok, sebagai yang teratas dari segala undang-undang atau aturan-aturan yang ada di bawahnya. Undang-Undang Dasar 1945 tentang kekuasaan pemerintahan pasal 6, di situ tertulis bahwa syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur dalam undang-undang. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang dikeluarkan oleh pemerintah dan disahkan oleh DPR. Itulah aturan baku yang harus diterima oleh rakyat Republik ini jika Anda ingin maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, sekarang masalahnya pada saat mereka menggugat ini ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki pegangan baku, pegangan pokok yang bisa menyatakan bahwa Undang-Undang Pemilu pasal 169 ini adalah salah karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam UUD 1945 tidak ditulis mengenai usia, tidak ditulis mengenai syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Syarat-syaratnya ada di mana? Ada di Undang-Undang Pemilu, sehingga ini tidak bisa ditarik ke Undang-Undang Dasar 1945, dan itulah bukan bagian Mahkamah Konstitusi untuk mengadili hal ini. Kemana tempatnya? Yang paling tepat memang seperti apa yang dikatakan oleh Mahfud MD, silahkan DPR RI sebagai pengesah dan pembuat undang-undang bersama dengan pemerintah membuat peraturan yang baru, dituangkan dalam undang-undang perubahan tentang pemilu yang akan diterbitkan pada tahun 2029 dimulai digunakan. Jika Anda ingin mencalonkan diri Anda sebagai presiden dan wakil presiden dan saat ini usia Anda 20 tahun atau 25 tahun, maka silahkan Anda bersama wakil Anda di DPR meminta kepada pemerintah menggodok ulang Undang-Undang Pemilu ini untuk dirubah menjadi usia 20 tahun, 25 tahun, atau mungkin 15 tahun. Itu bisa dan tidak ada salahnya sepanjang DPR mau mengesahkannya. Kabar gembira untuk Gibran Rakabuming Raka dan Bapak Presiden Joko Widodo, karena mereka berdua sejak awal memang tidak mau Gibran menjadi calon wakil presiden yang ditawarkan baik oleh partai, baik oleh capres maupun oleh rakyat yang lain. Oleh partai dan oleh capres jelas tujuannya supaya mereka mendapatkan simpati rakyat, supaya mereka disenangi rakyat, supaya mereka dipuji rakyat, supaya mereka dipilih rakyat tahun 2024. Intinya mereka belum tentu peduli akan Republik ini, mereka belum tentu peduli akan kemampuan dan kesiapan Gibran menjadi calon wakil presiden. Yang menjadi tujuan mereka adalah suara mereka nanti pada pemilu 2024. Masalah pada saat Gibran bisa maju sebagai calon wakil presiden dan ternyata menang dalam pemilu 2024,
Setelah itu Gibran tidak bisa bekerja, Gibran tidak bisa berbuat apa-apa. Itu bukan urusan partai yang mengajukan perubahan umur. Itu menjadi urusan seluruh partai di mana semuanya pasti akan menghukum Gibran, akan menghakimi Gibran, akan memaki-maki Gibran. Kemana partai yang mengusulkan? Mereka mungkin hanya akan diam atau bahkan mereka pun ikut menghujat. Yang penting adalah mereka sudah sampai di DPR RI terlebih dahulu. Itulah pendapat saya, pemikiran saya bagi mereka yang mengajukan Gibran sebagai calon wakil presiden dan mereka yang sengaja ingin merubah aturan pemilu dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Itulah sebetulnya fokus mereka. Bukan Gibran, bukan Republik ini, tetapi suara yang akan mereka dapatkan sehingga pada waktunya nanti mereka masuk ke Senayan. Itulah tujuan mereka. Baik itu usia minimal 30 atau 35 tahun maupun usia maksimal 70 tahun sepertinya tidak akan bisa diterima atau dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan data-data atau uraian yang saya ungkapkan tadi. Jika ternyata diterima, itu adalah hak dari Mahkamah Konstitusi yang jelas sebetulnya menyimpang. Ada 3 capres dan kita akan memilih satu di antara 3. Kita pilih presiden yang tidak pernah berusaha menggunakan agama sebagai alat di dalam politik sehingga mengesahkan mereka untuk mendapatkan ambisi mereka sebagai pejabat di Republik ini. Sebab itu semuanya, jangan lupa 2024 pilihlah presiden yang mampu dan bisa dan mau meneruskan program yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Pilih presiden yang akan mengawal Pancasila sebagai satu-satunya ideologi berbangsa dan bernegara. Pilih presiden yang telah jelas menolak radikal dan intoleransi ada di bumi Indonesia ini. Salam Obidantos.